Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, saudara-saudara, jamaah sholat subuh Masjid Nurul Huda yang insya Allah dirahmati Allah. Yang pertama dan utama, marilah selalu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang kita terima. Salah satu nikmat besar yang pagi ini kita terima adalah kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan, kita diberikan kemampuan dan kemauan untuk datang ke masjid yang mulia ini, menjalankan salah satu kewajiban kita, memulai hari kita dengan amal perbuatan yang mudah-mudahan akan membuat kualitas hidup kita semakin baik di kemudian hari. Amin. Sholawat dan salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, seluruh sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita termasuk pengikut beliau, dan nantinya di kehidupan akhirat nanti mudah-mudahan kita bisa berdekatan dengan Rasulullah, bertemu dengan Allah Al-Khaliq. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, rasanya bahagia sekali pagi ini saya di hadapan para jamaah. Tadi Bapak Ketua Takmir sudah menyampaikan bahwa pengajian Sabtu Wage terakhir sudah 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah ini bisa dimulai lagi setelah sekian lama COVID ini mungkin telah mencerai-beraikan umat. Sekarang perlahan demi perlahan mudah-mudahan kita bangkit dari keterceraian itu, dan mudah-mudahan kita tidak terpuruk gara-gara ada satu ujian yang melanda kita. Tapi percayalah bahwa di kemudian hari sangat mungkin akan ada COVID yang lain. Tadi sudah disampaikan mungkin Omikron, mungkin yang lain-lain. Jangan sampai kita ini kemudian tidak mendapat pelajaran dari COVID-19 yang bermula di tahun 2019. Yang kita yakin nantinya masih akan ada COVID yang lain. Yang kalau kita tidak hati-hati, maka naudzubillah kita keluar dari tuntunan Rasulullah SAW. Nah, tentu tadi sudah disampaikan bahwa ada banyak korban di sekeliling kita. Mungkin keluarga kita, mungkin tetangga kita, bahkan tadi Ustadz yang isi pengajian Sabtu Wage terakhir 2 tahun yang lalu, Ustadz Didik Purwodarsono juga sudah berpulang karena COVID. Ya. Namun marilah kita ambil pelajaran. Kadang-kala kita ini tidak bisa berlapang dada. Menerima ujian dari Allah itu tidak berlapang dada. Maka bagaimana kita ini bisa berlapang dada? Konon ada 5 sikap yang harus kita miliki sebagai seorang muslim. 5 itu apa? Yang pertama, percayalah bahwa itu semua ada karena ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada COVID-19, ada varian Delta, ada Omikron, ada apapun nantinya,
tidak pernah akan terjadi kecuali ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surat Taghabun, ma asobaka mim musibatin illa idznillah wa may yu'min billah ya'ti qalbah. Apapun yang menimpa kalian tidak pernah akan terjadi kecuali atas izin Allah. Bagaimana tuntunan kepada orang mukmin? Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka yahdi qalbah. Allah ini akan memberikan petunjuk kepada orang-orang mukmin itu qalbah, hatinya. Artinya apa? Akan menuntun hatinya untuk menerima itu sebagai bagian dari keputusan Allah. Akan menuntun baginya bagaimana dia bersabar atas hal itu. Maka kunci utamanya adalah kita harus percaya itu semua adalah atas izin Allah. Nah, sikap yang kedua yang akan membuat kita lapang dada ya, adalah bahwa semua yang datang dari Allah itu pasti baik. Betapapun kita memandang itu jelek, betapapun kita memandang itu jahat, tapi semua yang datang dari Allah itu baik. Yang kadang-kala manusia belum mampu untuk melihat bahwa itu baik buat kita. Bagi seorang mukmin, sebagaimana dikatakan oleh sebuah hadis Rasulullah, ya, sungguh menakjubkan kondisi seorang mukmin itu. Ketika urusannya baik, tidak didapatinya kecuali dia itu ketika dia mendapatkan kesenangan, maka dia akan melihat itu adalah sesuatu yang baik. Tapi jika itu melihat sebagai kesusahan, maka itu pun juga baik karena dia akan bersabar. Nah, hadis yang sangat terkenal diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Jadi seorang mukmin itu ketika dia ditimpa apapun, ketika dia ditimpa kesenangan, maka dia akan bersyukur. Ketika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar. Maka dua-duanya merupakan hal yang baik. Nah, dan yang ketiga, ya, apa yang menimpa kita ini semuanya sudah terukur. Artinya apa? Ketika Allah menimpakan sesuatu kepada kita, maka Allah sudah mengukur bahwa kita pasti bisa untuk melaluinya. Jelas sekali ya, dalam surat Al-Baqarah, di akhir-akhir surat Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu tidak akan menimpakan sesuatu yang kita tidak kuat. Jadi apapun musibah, apapun cobaan yang menimpa kita ini, pasti kita kuat. Ketika kita percaya seperti itu, maka kita akan terima semuanya ini dengan lapang dada. Yang keempat, semua cobaan, semua kepahitan, semua penderitaan, semua kesakitan itu akan menghapus dosa. Yakinlah bahwa itu. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma yusibul mu'mini min saukatin fama fauqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajatan au hatta anhu biha khati'ah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim berupa duri atau semisalnya, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya atau menghapus kesalahannya. Masya Allah. Apapun musibah yang menimpa kita, apapun penderitaan yang kita lalami, yang kita percaya datang dari Allah dan itu baik buat kita, maka salah satu fadilahnya adalah kalau kita terima itu dengan ikhlas. Bahkan tadi dikatakan oleh hadis tadi,
ketika kita tertusuk duri pun, maka Allah ini akan mengangkat derajat atau menghapus kesalahannya. Luar biasa. Musibah yang demikian mungkin diterusuk duri adalah suatu yang kecil, apalagi nanti kemudian ada musibah-musibah yang besar, maka jelas ada janji Allah, Allah akan mengangkat derajat kita atau Allah akan menghapus kesalahan kita. Yang kelima, ya, bahwa apapun musibah yang menimpa kita, ini semua bisa ditolong oleh Allah kalau kita mohon, kalau kita berdoa kepada Allah. Begitu dekat Allah. Allah sudah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarsudun. Ketika kita ditimpa apapun, maka larilah kita, mendekatlah kita, mohon pertolonglah kita kepada Allah. Apakah COVID atau yang lain? Karena Allah pasti mendengar apa yang kita mintakan dan Allah sudah berjanji. Ya, pasti Allah akan mengijabahinya. Nah, inilah yang seringkali kita selalu tidak percaya, seringkali diuji tidak percaya. Karena Allah mengijabah itu tidak mesti mengabulkan apa yang kita minta, tetapi Allah memberikan apa yang terbaik buat kita. Oleh karena itu 5 hal ini adalah merupakan kunci Bapak Ibu. Ketika kita tidak bisa lapang, ketika kita tidak bisa legowo, maka ingatlah 5 ini, maka insya Allah dengan semua kita kembalikan pada Allah, ini akan legowo. Nah, ini sengaja saya sampaikan ini karena yang pertama. Ya, jadi 5 hal ini adalah penting buat kita agar kita bisa menerima apapun yang menimpa kita ini dengan baik dan dengan benar. Selanjutnya Bapak Ibu, karena ini tadi awalannya aja udah panjang ya. Ya mudah-mudahan nggak terlalu panjang ini nanti. Nah, pagi ini saya akan mencoba menyampaikan bagaimana menggapai rahmat Allah. Ya, bagaimana kita menggapai rahmat Allah. Nah, kita ada sebuah hadis. Ada sebuah hadis yang sangat terkenal, yang seringkali hadis ini disalahartikan oleh kaum fatalis, orang yang fatal, orang yang yang kemudian tidak berpikir positif. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Anna Rasulullah SAW qala saddidu wa qaribu wa abshiru fa innahu la yudkhilal ahadal jannah amalu. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa yataghamadani Allah bimaghfirati wa rahmah wa anna ahabbal a'malu ilallah adwamuha wa in qalla. Hadis ini Rasulullah bersabda, ya, sedidu, tujulah, fokuslah, ya, tujulah, fokuslah kepada kebenaran. Qaribu, mendekatlah. Wa absyiru, bergembiralah bahwa sesungguhnya tidak ada seorang dari kalian yang dimasukkan surga karena amalnya. Jadi saya ulang, tidak ada seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga karena amalnya. Para sahabat kemudian bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak juga aku.
kecuali bila Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia kepadaku. Dan ketahuilah bahwa amal yang paling disukai Allah adalah yang rutin meski sedikit. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ini salah diartikan. Sering kali salah diartikan. Sebab tadi seorang masuk surga itu bukan karena amalnya, tetapi karena rahmat. Orang yang fatalis akan mengatakan, buat apa saya beramal banyak-banyak? Kalau pada akhirnya yang menentukan adalah rahmat Allah. Kalau Allah sudah memberikan rahmat, ya saya tidak beramal pun akan masuk surga. Sebaliknya saya beramal apapun, kalau misalkan Allah nggak memberikan rahmat, maka nggak masuk surga. Maka kaum fatalis mengatakan, nggak usah berbuat baik. Kekeliruan yang pertama. Nah. Kekeliruan yang kedua adalah apa? Bahwa kemudian ya, ketika dia mendengar hal seperti ini, maka kemudian dia akan mengatakan bahwa ya sudah, kalau gitu ya selain saya nanti tidak mesti ini, maka ya Allah itu tidak adil. Karena semua didasarkan pada ini. Kekeliruan seperti inilah yang perlu kita perbaiki. Nah, sebab hadis ini sebetulnya tujuannya tidak membuat orang-orang menjadi fatalis. Tapi ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah masuk surga itu adalah harus menjadi satu tujuan bagi seorang muslim. Masuk surga ini harus jadi tujuan. Jangan pernah kita berpikir, karena begitu banyak orang di luar sana. Maaf, di luar sana itu saya sering dengar, ketika diajak berbuat baik, maka kemudian diajak sholat jamaah misalkan aja, enggak apa-apalah saya enggak jamaah, saya di rumah aja sholatnya. Nanti susah loh masuk surga, gitu kan? Enggak apa-apa, yang penting saya muslim, masuk neraka dulu enggak apa-apa. Yang penting pada akhirnya masuk surga. Begitu banyak ungkapan seperti itu di luar sana. Seolah-olah masuk neraka itu seperti masuk tempat yang hanya sekedar tempat sampah gitu aja lah. Nanti keluar lagi gitu. Kita tahu betapa azab Allah itu demikian pedih. Jangan pernah bercita-cita yang penting masuk surga, masuk neraka dulu enggak apa-apa. Jangan pernah berpikir seperti itu. Enggak akan kuat kita. Ya. Jadi masuk surga ini adalah satu tujuan kita. Jangan pernah kita berpikir, wah ya sudahlah kita masuk neraka dulu enggak apa-apa. Maka bagaimana pada akhirnya kita ini nanti supaya masuk surga apa? Karena yang masuk surga karena rahmat Allah, nanti maka bagaimana kita menggapai rahmat Allah. Ini yang penting. Yang kedua, tujuan kita masuk surga ya, itu tadi yang pertama. Tetapi ingatlah, amal yang kita lakukan ini tidak akan cukup untuk membeli tiket masuk surga. Tapi kemudian ini jangan menjadi kita fatalis tadi. Betul bahwa amal apapun yang kita lakukan itu tidak akan cukup untuk bisa membeli dalam tanda petik tiket surga. Bahkan amal para sahabat, bahkan Rasulullah tadi di hadis tadi. Apakah itu berlaku juga kepada engkau ya Rasulullah? Iya, aku pun demikian. Amal seorang Rasul pun kalau ditimbang-timbang ini, maka tidak akan pernah cukup untuk masuk surga. Masya Allah. Nah kalau kayak gitu, lalu tadi saya katakan, nah kalau itu nggak usah beramal saja karena nggak cukup. Tidak kayak gitu. Tapi tadi ketika Rasulullah mengatakan kecuali atas rahmat Allah, nah maka bagaimana kita mencari rahmat Allah itu supaya masuk surga? Ya. Yang ketiga, ya. Jadi ketika kita tadi tidak cukup, maka
bagaimana cara ampunan dan rahmat Allah adalah tiket untuk masuk surga. Ya. Yang keempat adalah istiqomah, konsistensi di dalam beramal adalah kata kunci untuk itu. Nah, hadis yang terkenal ini, apalagi terkenal disalahartikan ini adalah ada pelajaran yang luar biasa. Yaitu apa? Satu, kita harus mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Bagaimana caranya? Ya bukan dengan tidak beramal. Bagaimana Allah kemudian akan memberikan rahmatnya? Dengan cara yaitu apa? Tunjukkan kepada Allah bagaimana kita ini bisa istiqomah di dalam beramal. Jadi bukan kemudian lalu ya sudahlah kalau itu terserah Allah, saya dimasukkan surga atau apa urusan Allah. Bukan kayak gitu. Bagaimana kita ini membuat Allah itu ridho dengan apa? Mungkin menunjukkan amal kita yang tipis, yang sedikit ini, tetapi kalau kita lakukan secara adwamuha, ya, dengan teratur, wa in qalla, meskipun sedikit. Inilah sebetulnya kata kunci. Sebab kalau kita itu bandingkan amalan kita ini dengan para sahabat, kita bandingkan amalan kita ini dengan Rasulullah, nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Tapi pantaskah kita masih mengharap surga? Pantas. Ketika apa? Ketika kita tahu kata kuncinya untuk mendapatkan ampunan dan rahmat Allah itu. Dari mana kita bisa memperoleh kunci masuk surga itu? Dari Al-Quran, dari tuntunan Rasulullah. Bukankah di ayat Al-Quran ini banyak sekali tuntunan bagaimana supaya kita mendapat rahmat Allah? Ya. Kalau kita buka di Al-Quran Bapak Ibu, ya, di sana terdapat begitu banyak kata-kata biasanya di akhir ayat. La'allakum turhamun. Ini adalah semoga kalian itu atau niscaya kalian itu akan turhamun, mendapatkan rahmat. Ya, rahmat itu kan, rahim itu kan sama dengan yang bismillahirrahmanirrahim. Ini kasih sayang. Orang kalau sudah mengasihi, orang sudah menyayang itu maka kemudian akan diberikan kepadanya. Seorang ibu yang memiliki kasih sayang kepada anaknya, apapun diberikan hanya untuk anaknya. Itu adalah kasih sayangnya manusia, kasih sayang ibu. Tapi ketika Allah memberikan rahmatnya kepada kita, berarti meskipun amalan kita itu tipis, tapi ketika Allah jatuh hibah kepada kita, ketika Allah memberikan maha pengasihannya, maka insya Allah kita ini dimasukkan surga. Tapi kuncinya tadi, kita lihat bagaimana Allah itu berfirman, la'allakum turhamun. Pastilah kamu itu akan mendapatkan rahmat. Nah, kita sudah ditinggali wasiat Rasulullah yaitu Al-Quran. Maka bagaimana kunci kita mendapatkan rahmat? Tadi la'allakum turhamun. Ya, sekarang beruntung dengan adanya program dengan adanya aplikasi-aplikasi ini. Kita yang tidak begitu banyak atau mungkin tidak hafal Al-Quran pun bisa lihat. Kalau kita lihat misalkan la'alakum turhamun, ada berapa ayat yang mengandung la'alakum turhamun, dengan mudah kita bisa ketahui. Maka kalau kita search la'alakum turhamun di dalam Al-Quran itu hanya ada 8 ayat. Ada 8 ayat yang berakhir dengan la'alakum turhamun, yang artinya ada niscaya. Niscaya itu apa? Pasti. Gitu kan ya, pasti kalian ini akan mendapatkan rahmat, pasti kalian ini akan diberikan kasih sayang oleh Allah. Nah, itu adalah kata kunci supaya kita mendapatkan rahmat tadi. Mari kita lihat ya, 8 ayat itu ya. Yang pertama di surat Ali Imran ayat 132. Yang kedua surat Al-An'am 155. Yang ketiga surat Al-A'raf 63. Yang keempat surat Al-A'raf lagi 204.
Yang kelima surat An-Nur 56, yang ketujuh surat An-Naml 46, yang ketujuh surat Yasin 45, yang terakhir surat Al-Hujurat ayat 10. Dari ayat-ayat ini maka kemudian kita coba sarikan kandungannya, karena ada kata kunci yang diulang di ayat yang lain. Kalau saya coba sarikan, maka kunci mendapatkan rahmat Allah itu yang pertama. Nah, ini yang pertama, yaitu taat pada Allah dan Rasul-Nya. Itu kata kuncinya. Ini ada di, misalkan saja di surat Ali Imran 132. Wa ati'ullah war rasul la'allakum turhamun. Ya, selalu diakhiri dengan begitu. Yang lain lagi, misalkan saja dalam surat Al-An'am tadi. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakan fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Kata kuncinya adalah kalau kita ingin menggapai rahmat, maka taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Orang-orang akhir zaman ini seringkali merasa pintar sendiri. Tuntunan yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya itu seringkali enggak dipakai. Yang dipakai adalah otak mereka yang terbatas. Akibatnya apa? Bagaimana dia akan mendapatkan rahmat? Ketika kata kunci rahmat itu hanya bisa dicari ketika kita ini taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Begitu banyak ayat-ayat Allah yang kemudian dimaknai sendiri, karena apa? Sesuai dengan pemikiran dia. Yang seringkali pemikiran dia ini diracuni, dikotori dengan pemikiran-pemikiran barat yang sama sekali tidak ada kesesuaiannya dengan tuntunan Rasulullah. Yang kedua, ya, kata kunci untuk menggapai rahmat Allah ini adalah dirikan sholat, tunaikan zakat. Mungkin Bapak Ibu sekalian mendengar, oh ini yang biasa-biasa. Biasa kalau kayak gitu itu. Tapi inilah memang kata kunci yang disebutkan oleh Allah. Ya. Di dalam surat An-Nur tadi yang saya sebutkan, salah satu dari 8 ayat tadi, Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Tidak ada cara lain, ya, selain tadi yang disebutkan di ayat tadi. Salah satunya adalah apa? Dirikan sholat, tunaikan zakat. Sholat ini luar biasa. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan ampunan Allah? Bagaimana mungkin kita mendapatkan rahmat Allah kalau sholat kita ini enggak benar? Tetapi tadi kata sambungnya adalah wa, bukan au. Wa itu dan. Sholat saja tidak cukup. Tetapi apa? Wa atuz zakat. Tunaikan zakat. Ya, tunaikan zakat. Ketika kita memang, ya kadang-kala manusia itu kan digoda. Saya belum cukup nisab kok ini. Saya masih butuhnya banyak. Maka kemudian ini godaannya. Padahal tadi, ya, supaya mendapatkan ampunan dan rahmat adalah aqimus sholah wa atuz zakat. Mendirikan sholat dan membayar zakat memang kemudian banyak sekali manfaatnya. Tetapi manfaat yang paling besar ketika kita aqimus sholah wa atuz zakat itu adalah tadi mendapatkan rahmatnya tadi. Maka sudah semestinya, sudah selayaknya, atau mari kita perbaiki kualitas sholat kita. Mari kita perbaiki kualitas zakat yang kita bayarkan ini. Ya, kualitas dan kuantitas tentu ya. Ya. Sholat kita tidak cukup hanya sholat wajib saja. Ya.
Betapa banyak orang di luar sana, terutama laki-laki ini, yang penting sholat. Yang penting sholat, sendiri nggak apa-apa, tidak perlu jamaah. Yang penting sholat, di rumah saja cukup buat laki-laki, terutama sholat wajib. Tidak, bukan seperti itu. Mari kita perbaiki kualitas sholat kita ini. Bagaimana kita kok bercita-cita masuk surga ketika kita itu tidak berusaha untuk mencapai rahmatnya Allah? Apa kita mau gantungkan kepada amal kita yang cukup sedikit itu? Tadi di hadis tadi katakan amal Rasulullah saja tidak cukup untuk membeli surga. Masihkah kita demikian sombongnya mengatakan amal kita cukup untuk beli surga? Nah, yang selanjutnya, kalau tadi yang pertama taat pada Allah dan Rasulnya, yang kedua mendirikan sholat dan tunaikan zakat, yang ketiga adalah takutlah pada azab Allah. Ya, takut pada azab Allah. Ini misalnya ada di surat Al-A'raf ayat 63. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyundhirakum wa tattaqu wa la'alakum turhamun. Ya, atau misalkan pada surat Yasin ayat 45, wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Ketika dikatakan kepada mereka ittaqu, maka takutlah kalian semuanya, ma baina aydikum, apa yang ada di depan mereka, wa ma khalfakum, yang di belakang mereka. Takutlah semua kepada Allah. Allah itu memberikan azabnya pada kita itu tidak main-main. Maka tadi menjadi sangat naif ketika seseorang mengatakan bahwa saya yang penting masuk surga, masuk neraka dulu nggak apa-apa. Naif kalimat yang seperti itu. Betapa banyak ulama, betapa banyak orang soleh yang begitu takutnya pada azab Allah, maka ketika dibacakan ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan azab Allah itu kemudian menangis. Ya. Tapi kita ini seringkali begitu lihat azab Allah itu terasa biasa-biasa saja. Seolah-olah ayat itu tidak berbicara kepada kita. Inilah celakanya. Kita sering mendapati imam-imam di masjid-masjid atau misalkan Masjidil Haram, begitu tiba kepada azab Allah, seringkali berhenti sementara untuk menangis. Kenapa? Takut betul pada azab Allah. Yang kita tahu amal mereka demikian tebal dibanding kita. Takut sama Allah, takut sama pada azab Allah. Tapi kita yang amal kita tipis, begitu menyepelekan kita pada ancaman Allah. Karena jelas sekali Rasulullah itu diutus salah satu yang memberi kabar gembira dan kabar duka, kabar sedih. Kalau kita enggak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita akan diancam dengan azab yang pedih. Jadi ini penting untuk kita tanamkan, ya Allah hindarkan kami dari azab yang pedih. Bukankah doa kita, doa sapu jagat kita, itu juga minta kita, karena kita ketakutan kita kepada siksa pada Allah, siksa Allah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seorang mukmin harus takut kepada azab Allah. Karena di samping itu pedih, karena ketika tidak takut sama azab Allah, maka sebetulnya kita jauh dari rahmat Allah. Kita jauh dari ampunan Allah. Betapa banyak ayat atau hadis yang mengatakan kalau kita berbuat begini maka akan begini, kita berbuat begini maka akan begini. Jadi sudah dari sononya manusia itu selalu rakus pada kehidupan dunia. Kenapa Nabi Adam dan Hawa kemudian mendekati pohon, bahkan memohon memakan buah dari pohon itu? Para ulama sering mengatakan bahwa karena manusia ingin keabadian di surga. Sampai sekarang pun manusia itu juga nggak pengen mati. Semua pengen abadi. Sampai dalam batas apapun.
Wajah yang keriput pun kemudian dibawa ke salon supaya tidak keriput. Ya. Rambut yang memutih pun disemir biar tidak kelihatan ini. Ya. Padahal rambut putih itu adalah sebetulnya utusan Allah sedang datang pada kita untuk memperingatkan kita. Rambut putih, gigi tanggal, itu adalah malaikat Israel datang pada kita. Memperingatkan kita. Maka pernah ada kisah Nabi, kalau nggak salah Nabi Idris, ketika didatangi oleh malaikat Israel untuk menyabut nyawa, kenapa Israel kamu datang untuk menyabut, kenapa kamu tidak pernah memberitahu aku sebelumnya bahwa kamu akan datang? Apa jawab malaikat Israel? Malaikat Israel menjawabnya, Idris, bukankah aku sudah datang berkali-kali kepadamu? Satu, ketika kamu ditimpa sakit, itu adalah aku datang kepadamu, mengingatkan bahwa kamu besok akan mati. Dua, kulitmu yang keriput, matamu yang rabun, rambutmu yang memutih, itu aku juga datang lagi. Ketika kita diingatkan kayak gitu, kok nggak ingat bahwa suatu saat kita akan didatangi malaikat Israel, ya, maka celakalah kita. Pasti begitu. Dulu. Nah, ini kisah di Al-Qur'an juga demikian. Ini pentingnya kita itu wa'angsitu tadi itu. Kenapa darah dari dulu? Maka kemudian ketika anak Nabi Adam, Qabil dan Habil, Qabil membunuh Habil. Kenapa? Karena rakus lagi. Ya. Karena dengkinya, manusia memiliki sifat dengki. Maka apa? Belajarlah dari anak-anak Nabi Adam untuk tidak mendengki kepada saudaranya, tidak mendengki kepada kawan-kawannya. Kedengkian yang ada di Qabil dan Habil itu sampai sekarang juga masih ada. Ingatlah misalkan kaumnya Nabi Lut. Kaum Nabi Lut yang suka dengan sejenis. Sekarang demikian banyak. Ya, perilaku yang itu jadi selalu sama dan sama. Ada kaumnya Nabi Shu'aib atau Soleh yang selalu ketika bertransaksi mengurangi takaran. Sekarang pun juga banyak yang kayak gitu. Semua potret masa lalu itu memang potret manusia dan sekarang masih berlaku. Ya. Enggak usah jauh-jauh ke nabi-nabi sebelumnya. Bagaimana Bani Israel itu menolak Rasulullah. Ya. Kenapa Bani Israel menolak Rasulullah? Mereka tahu bahwa apa? Bani Israel itu tahu bahwa besok akan datang Rasul. Tapi kenapa yang diutus adalah Muhammad? Mereka bilang kayak gitu. Ya. Kalau nabi yang diturunkan sebagai nabi terakhir itu turunan Bani Israel, kami ikut, itu kata mereka. Ya. Tetapi Nabi Muhammad itu bukan turunan Israel, karena Nabi Muhammad dari garisnya Nabi Ismail, sementara Israel itu dari garisnya Nabi Ishak. Ya. Tapi dijawab oleh Allah, kalau kamu bilang seperti itu, ingatlah beberapa nabi turunan Bani Israel pun tidak kamu taati, bahkan kamu bunuh. Nabi Yahya dibunuh, beberapa nabi-nabi yang lain dibunuh, padahal mereka itu Bani Israel. Nah sekarang pun juga kayak gitu, kadang-kala ketika kita ini diminta mengikuti yang baik, ya kenapa yang ngomong kamu? Kamu tuh anak kemarin sore, ya kan? Kamu tuh pendidikannya lebih rendah dibanding saya. Tapi ketika diberikan pendidikan lebih tinggi, ya tetap saja nggak mau. Itulah sifat manusia. Oleh karena itu kita diminta apa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Untuk mendapatkan rahmat Bapak Ibu, maka kita perlu untuk membaca, mendengar Al-Qur'an, kemudian memperhatikan dan melaksanakan. Itu kunci mendapatkan rahmat. Nah, yang terakhir. Dua yang terakhir. Yang kelima, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar.
Karena jelas sekali dengan memperbanyak istighfar ini artinya kita mengakui dosa-dosa kita. Kita mohon kepada Allah supaya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Kata kuncinya tadi adalah ketika Allah memberikan maghfirah, Allah mengampuni dan kemudian memberi kasih sayang, rahmat Allah tadi. Bagaimana kita bisa masuk surga kalau istighfar aja mengakui kesalahan kita nggak pernah? Kita tahu begitu banyak ajaran untuk itu, bahkan begitu banyak hadis yang mengatakan bahwa istighfarlah. Misalkan aja ada Sayyidul Istighfar. Jelas sekali hadisnya ketika seorang membaca Sayyidul Istighfar pada saat malam ketika dimulai, kemudian dia meninggal sebelum pagi, maka masuk surga. Ketika dia baca di pagi hari, diiringi dengan betul-betul pernyataan yang istighfar, maka dia meninggal sorenya dia masuk surga. Sayyidul Istighfar saya kira semuanya tahu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan seterusnya. Saya kira semua sudah hafal ya. Ketika kita ini istighfar, meminta ampun, dan yang luar biasa adalah pada sepertiga malam terakhir. Kadang-kadang kita ini, Pak, saya itu nggak tahu apa yang saya minta. Sudahlah kalau nggak ngerti yang diminta, istighfar saja. Itu kata kuncinya. Saya ini nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Sudahlah, istighfar saja. Begitu banyak para nabi yang mencontohkan istighfar ini akan mengatasi seluruh masalah. Nabi Hud, Nabi Nuh, ketika mereka dihadapkan bagaimana tentang kaumnya, maka yang dilakukan adalah cuma beristighfar. Berikan petunjuk ya Allah, ampuni kami ya Allah. Itu seorang nabi. Apalagi kita. Ya, tidak ada kata kunci yang lain selain tadi yang disebutkan, termasuk adalah istighfar. Ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini sudah mau jam 6 ya. Kata kunci atau kunci mendapatkan rahmat Allah yang terakhir adalah ada di surat Al-Hujurat ayat 10, yaitu berbuat baik kepada muslim yang lain. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum la'allakum turhamun. Ya, karena memang kata kunci yang saya cari adalah la'alakum turhamun. Niscaya kamu mendapat rahmat, salah satunya adalah apa? Diberitakan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Setiap muslim itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka berbuat baiklah kalian semuanya ini, saling berbuat baiklah kalian semua ini kepada saudaranya. Karena dengan begitu la'allakum turhamun. Dengan begitu maka kalian itu akan mendapatkan rahmat. Maka untuk bisa mendapatkan rahmat yang pada akhirnya memberikan tiket kita ke surga, salah satunya adalah berbuat baik kepada saudara kita, seorang mukmin. Jelas sekali di sini mukmin itu bersaudara. Maka seorang mukmin dengan mukmin lain itu ibaratnya satu anggota tubuh dengan anggota tubuh yang lain. Antara satu komponen dalam bangunan yang saling menguatkan. Ya, ketika itu anggota tubuh dengan yang satu itu sakit, yang satu kemudian ngelus-elus, yang satu gatel digaruk. Nah, gitu kan ya. Satu dengan yang membantu, tetapi ketika ibarat bangunan, ya, satu ini adalah tiang di sini, satu tiang di sana, satunya sebagai atap, maka itulah sebetulnya bagaimana hubungan seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Ikhwatun, ikhwah, saudara. Ya, itu sebabnya para hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah. Aturannya jelas, ketika kita memandang mukmin itu saudara kita. Rasulullah pun memberikan tuntunan, yaitu apa? Ya, ada beberapa tingkatan. Kita hidup bertetangga seperti ini, maka perbaikilah tetangga kamu. Ya. Ketika tetangga kamu tidak peduli apapun agamanya, maka dia memiliki satu hak.
Tapi ketika dia seorang muslim, maka dia memiliki hak sebagai seorang tetangga dan seorang muslim. Apalagi di sekitar kita, tetangga kita itu sudah tetangga, yang kedua muslim, yang ketiga adalah kerabat kita. Maka ada 3, itu tuntunan Rasulullah. Kita tempatkan itu. Jadi inilah kunci untuk mendapatkan rahmat itu. Berbuat baik kepada seorang muslim yang lain ketika ditimpa kesusahan. Saling membantu. Ketika dia membutuhkan bantuan, kita bantu. Maka mau tidak mau inilah yang harus kita lakukan untuk mendapatkan rahmat. Nah, oleh karena itu untuk mengakhiri ini saya akan sampaikan lagi apa saja yang harus kita lakukan untuk mendapatkan rahmat Allah. Yang pertama adalah taat pada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Yang ketiga, takutlah pada azab Allah. Yang kelima, bacalah Al-Quran, perhatikan Al-Quran dan laksanakan kandungan Al-Quran. Yang keenam, perbanyaklah istighfar. Dan yang ketujuh, berbuat baiklah kepada muslim yang lain. Ya. Ini adalah kata kunci untuk mendapatkan rahmat. Maka jangan berpikir seorang fatalis, buat apa saya beramal soleh kalau ternyata enggak cukup untuk membeli surga. Bukan. Surga bisa kita beli bahkan oleh kita manusia-manusia akhir zaman, dengan catatan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena Allah sudah menurunkan petunjuknya lewat Rasul-Nya untuk kita laksanakan. Untuk itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia, ya inilah yang saya coba untuk sampaikan terutama kepada diri saya sendiri, umumnya kepada para jamaah sekalian. Mari kita sama-sama menggapai surga. Jangan pernah pesimis, ya, tapi juga jangan fatalis, ya, jangan fatalis, jangan pesimis dan fatalis. Kenapa? Pintu surga dibuka lebar-lebar, dan pintu surga tidak hanya kepada segelintir orang. Siapapun bisa masuk surga dengan mendapatkan rahmat Allah, dan rahmat Allah sudah diberikan kata-kata kuncinya, dan mari kita sama-sama itu. Oleh karena itu jangan takut ketika amal kita tipis, apalagi dibandingkan dengan para sahabat dan Rasul. Tetapi tadi kata kuncinya adalah adwamuha wa in qalla. Mari kita beramal, sedikit enggak apa-apa, tetapi apa? Istiqomah, teratur. Nah, teratur. Maka ada sebuah hadis yang sangat terkenal yang di sini. Seorang ketika melakukan perbuatan yang teratur dan pada suatu saat dia karena safar, karena dia bepergian dan dia sakit, tidak bisa melakukan perbuatan yang kecil itu tapi teratur, maka akan tetap dicatat pahalanya. Luar biasa. Rasulullah memberikan tuntunan kayak gitu. Oleh karena itu berlomba-lomba, ayo kita beramal meskipun sedikit tapi kita teratur. Jelas sekali hadisnya. Ketika seseorang secara teratur beramal, maka suatu saat dia tidak bisa melakukan itu karena sedang safar atau karena sedang sakit, maka pahala tetap dituliskan kepada dia. Demikian pemurahnya Allah kepada kita. Oleh karena itu jalan menuju surga itu benar terbuka lebar. Sayangnya kita ini tidak mau menuju dan tidak mau masuk, itu celakanya. Oleh karena itu pagi ini sudah saya sampaikan, mudah-mudahan kita semua ini dimudahkan untuk menggapai mendapatkan rahmat itu. Amin. Ya. Dan kita semua nanti betul-betul didekatkan kepada Rasulullah di akhirat nanti, dan insya Allah kita bertemu dengan Al-Khaliq kita. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa saya berikan. Ya, ini dimohon untuk doa. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini betul-betul bermanfaat khususnya pada saya, dan kalau ada kekhilafan sungguh saya mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu
kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa halalan thayyiba wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ij'al dinana dinan nabi sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa sholatana sholatal khoshin wa qiyamana qiyamal khaifin wa ruku'ana ruku'al mutawarri'in wa sujudana sujudal mutabarri'in wa a'malana a'malas sholihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana dhunubal mustaghfirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.